nggak jadi gue ngomongnya ini kayaknya. Sekarang itu udah siang, jam 12, dan hari ini gue harus ke Pondok Pesantren Melulu Bata-Bata karena tadi gue dihubungin, katanya bakal ada kumpul-kumpul bareng gitu ke teman-teman gue yang masih ada di sana. Cuman ntar seperti apa kegiatannya gue di sana, lihat ntar. Karena ini gue sendiri sadar kayaknya gue pucet gara-gara disuruh datang ke sono. Ya seperti apa keseruannya, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan orang yang ngehubungin gua nggak merasa rugi. Udah gitu aja. Doain moga lancar. Oke. Sekarang udah mau jam 2, acaranya katanya mulai jam setengah 3. Tapi gue udah ganti baju, soalnya gue tadi kan berangkatnya dari tempat kerja dan gue nggak bawa baju ganti sama sekali. Artinya baju yang ada di sono adalah baju kerja seragam semua, kaos dan baju. Jadi mau nggak mau gue harus pulang dulu ke rumah buat ganti baju yang lebih pas lah gitu. Masa gue nyampe ke pondok ntar ada logo merek rokok gitu. Ini gue sebenarnya masih deg-degan, masih apa ya, masih takut juga. Soalnya gue udah lama nggak berkecimpung di kegiatan kayak gini lagi gitu maksudnya. Dan tadi juga ngasih taunya itu kan sekitar jam 8, apa jam 9, apa jam 8 gitu. Dan gue masih kerja gitu. Jadi gue masuk jam 7, jam 9 apa jam 8 gitu dikasih tahu buat hadir. Sedangkan gue udah lama nggak berkecimpung di hal-hal yang kayak gini, dan gue juga materi dan apa-apa gue nggak ada gitu. Istilahnya yang spesifik ke kegiatan kayak gini tuh gue nggak ada. Makanya jadi gue sambil kerja, sambil cari materi, sambil ngapalin juga poin-poin pentingnya biar ntar nyampe ke sana nggak kaku gitu. Ini gue masih deg-degan. Jadi ini abis ini mungkin gue bakal segera berangkat jam 2. Sekarang udah jam setengah 2. Jadi jam 2 itu gue bakal mungkin berangkat. Dan untuk sambil nunggu waktu, gue bakal lebih istirahat, nenangin diri, sama baca-baca materi lagi, biar ntar apa yang mau gue sampein itu bisa lebih mantep ya. Akhirnya kelar. Seru sekali. Jadi gue sekarang udah di tempat kerja lagi. Jadi tadi abis kelar acara, sebenarnya kan masih ada rentetan acara lagi setelah acara kelar. Acaranya kan kelar itu jam 16.30. Harusnya di jadwal yang ditentuin sama panitianya itu kelarnya jam 16.00. Cuman tadi itu kan ada insiden. Insidennya adalah gua harus molor dari jam yang sudah ditentuin, yakni 14.30. Bukan gua telat datang, cuman gua telat masuk. Maksudnya gini, gua kan tadi jam 2 itu udah berangkat, nyampe di sana jam 2.15. Jadi
Nyampe sana kan berarti belum mulai tuh. Gua teleponin tuh nggak diangkat, gua WA juga nggak dibales. Entah karena dia lagi sibuk atau kecapean sehingga akhirnya tidur. Jadinya gua pas 14.30 sekalipun gua masih diam nungguin di luar gitu. Ya soalnya gua nggak ketemu sama orang-orang yang gua kenal, dan panitianya pun nggak ada yang tahu gua. Dan emang gua sendiri itu kan diundangnya kepepet. Artinya gua diundang itu katanya buat ngisi pemateri yang tiba-tiba membatalkan buat hadir gitu. Jadi gua juga kan dikasih taunya sekitar jam 8 atau jam 9 gitu. Dan itu pun gua masih kerja gitu. Makanya panitia nggak tahu gua masuk akal. Lagian gua itu siapa gitu sampai semua orang harus kenal gua. Aduh, tapi ketika sudah mulai, gua akhirnya dianterin gitu, akhirnya dikenalin ke panitianya kalau gua materinya disuruh naik ke atas. Acara mulai sampai selesai itu yang harusnya kelar jam 16 pas jadi molor juga ke 16.30. Overall acaranya seru banget. Kenapa gue bilang seru? Karena emang pesertanya itu interaktif. Artinya mereka ndak diem gitu. Artinya mereka ada kendala dari apa yang gue sampaikan, mereka langsung ngacungkan tangan, bertanya, gue jawab, ada lagi, acungkan tangan lagi, gitu terus sampai selesai. Dan seru banget. Walaupun ini pengalamannya itu unik sih. Kata gue tadi kan gue dihubunginnya jam 8 atau jam 9 gitu, gue lupa. Dan gue udah lama tuh nggak ikut hal-hal yang kayak beginian gitu, nggak pernah partisipasi lagi gitu. Otomatis kan gue harus cari materi dulu sambil kerja. Jadi dari jam setengah 9 sampai jam 12 itu gue cari materi. Abis itu kelar materinya, gue berangkat ke rumah, mampir dulu ke rumah. Nyampe rumah gue selain ganti baju juga gue kan nambahin materi yang kurang, soalnya ada beberapa materi yang kurang. Jadi setengah jam sebelum gue berangkat itu gue masih cari-cari materi dulu, dikelarin. Abis kelar baru dah gue berangkat. Ya sambil lalu di tengah jalan gue juga inget-ingetin gitu. Dan setelah semua yang terjadi, gue kagum sih. Panitia ada, maksudnya acaranya itu seru banget. Panitianya juga sangat terbuka ke gua. Bahkan setelah acara kan juga ada sesi diskusi juga. Walaupun sebenarnya gue sendiri, gue ngerasa ini bukan level gua. Maksudnya kan temanya itu kan teknik menulis karya fiksi gitu, kalau nggak salah gitu. Sedangkan gue sendiri itu bukan orang yang istilahnya paham teknik. Gue menulis, kalaupun gue mungkin panitia ngundang gue gara-gara pernah lihat tulisan gue, tapi dari apa yang semua gue tulis itu gue nggak pernah mikirin teknik harus seperti apa gitu. Ya gue mau nulis ya nulis aja, gue mau ngarang cerpen ya cerpen aja, puisi ya puisi aja, novel juga ya novel aja gitu. Kalaupun ternyata apa yang gue tulis ternyata sesuai dengan teknik yang ini atau sesuai dengan teknik yang itu, ya kebetulan aja gitu. Ya bukan, tapi bukan berarti gue nggak tahu teknik. Gue tahu tekniknya kalau ada teknik seperti ini. Tapi gue pas nulis itu gue nggak berpikir kalau mau pakai teknik yang ini, mau pakai teknik yang itu, nggak. Ya gue nulis ya nulis aja gitu. Kelar, alhamdulillah. Yang nggak kelar, usaha lagi. Jadi masih ada sesi diskusi dengan panitianya sampai setengah jam. Baru abis itu kelar, cuman kan udah kepepet malam, jadi gua masih sholat dulu di sana, dan abis itu baru langsung pulang nyampe sini. Jadi gua nggak mampir dulu ke rumah, tapi langsung balik kerja, soalnya ya juga gua harus kerja gitu. Makanya deg-degan. Gue bilang tadi gue deg-degan itu karena gue takut nggak bisa menjaga nggak bisa memberikan yang terbaik
atas kepercayaan orang lain yang sudah diberikan sama gua. Ya maklum, jam setengah 9 gitu dengan materi yang kemudian harus gua callback lagi dari awal, takut ada gitu, ada perasaan takut itu ada, takut nggak bisa memberikan yang terbaik atas kepercayaan yang orang lain berikan ke gua gitu. Tapi mudah-mudahan apa yang bisa gue sharing ke mereka itu bermanfaat. Gue juga dapat pelajaran baru dari panitia, karena gue tahu panitianya dari segi teknik yang kayak gini mereka lebih tahu daripada gue. Ya udah, mungkin sekian dari apa yang bisa saya ceritakan hari ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian tidak suka, ya udah skip aja. Sekian dari saya.